Hai guys, kembali lagi bersama saya Rio di channel Gadgetpedia, dan kali ini saya akan membicarakan tentang dua smartphone besutan Apple yang ramai dibincang-bincangkan beberapa saat yang lalu ya, yaitu iPhone X dan iPhone XR. Mendingan beli mana sih, iPhone X dan iPhone XR? Dan apakah kedua iPhone ini masih worth it untuk dipakai dan dibeli di tahun 2021? Ya, video ini ditujukan untuk membandingkan kedua iPhone tersebut. Jadi bagi kalian yang mau membeli atau berencana membeli, silahkan tonton video ini sampai habis dan jangan di skip ya. Langsung aja kita ke bagian pertamanya, yaitu desain. Sebelum kita masuk ke mesin, kita harus ngomongin tentang bagian luarnya dulu dong ya. Nggak bisa kita tiba-tiba langsung ngomongin mesin kan, karena yang kita sentuh dan kita lihat tiap hari adalah bagian desainnya atau bagian eksteriornya ya. Kebetulan saya sedang memakai dan menggunakan iPhone XR, jadi saya akan membahas dari iPhone XR terlebih dahulu. Saya menggunakan iPhone XR warna black, kalian bisa lihat ini iPhone XR warna black dengan memori 64 GB. Oke, kita bahas dari layarnya. Layarnya 6,1 inch Liquid Retina IPS dengan resolusi 1792 x 828 pixel dan kecerahan maksimum 625 nits, kerapatan layar 325 ppi, dan menggunakan Gorilla Glass di bagian depan dan bagian belakang. Untuk iPhone saya sudah saya tambahkan tempered glass di bagian depannya agar lebih aman ya tentunya. Dimensi body dari iPhone XR ini adalah panjang 150,9 mm dikali lebarnya 75,7 mm serta tebalnya 8,3 mm dan dengan berat 194 gram. Dengan ukuran segini, iPhone XR itu sangat nyaman untuk digenggam, apalagi dibawa sehari-hari dan pas gitu kalau buat masuk ke kantong gitu ya. Bodinya ini menggunakan frame aluminium series 7000, di mana aluminium ini sangat sering ditemukan di seri-seri iPhone sebelumnya ya, yang belum menggunakan frame stainless steel tentunya. Tersedia 6 pilihan warna, yaitu white, black yang saya pakai ini, blue, coral, yellow, dan product red. Sisi kanan terdapat tombol power, sisi kiri terdapat tombol volume, up and down, serta silent button. Dia memiliki water resistant IP67 dengan kedalaman 1 meter dan up to 30 menit. Oke, kita lanjut ke iPhone X ya. Karena saya lagi nggak megang unitnya dan tidak punya unitnya sama sekali, saya akan membandingkan menggunakan gambar, oke? iPhone X ini menggunakan layar 5,8 inch Super Retina OLED dengan resolusi 1125 x 2436 pixel dan kecerahan maksimumnya sama 625 nits, kerapatan layar yang lebih daripada iPhone XR yaitu 458 ppi, dan sama-sama menggunakan Gorilla Glass untuk bagian depan dan bagian belakangnya. Dimensi iPhone X ini lebih kecil daripada iPhone XR yang membuat ini iPhone itu gampang dan mudah serta enak gitu dipegang karena dia lebih kecil, dan kalau mau ngetik itu lebih enak gitulah ya, jadi lebih bisa enak dibawa kemana-mana. Oke, langsung aja kita ke dimensinya. 143,6 mm untuk panjangnya, lebarnya 70,9 mm serta tebal 7,7 mm ya, lebih tipis daripada iPhone X jelas karena baterainya lebih kecil serta layar OLED itu lebih tipis daripada layar IPS biasa. Berat dari iPhone X ini 174 gram, lebih ringan juga dari iPhone XR. Tersedia dua pilihan warna, yaitu Space Gray dan Silver ya, yang banyak orang sebut itu hitam sama putih, padahal itu actually Space Gray dan Silver ya. Dia sama-sama menggunakan water resistant IP67 up to 1 meter untuk 30 menit. Setelah dari desainnya, kita akan langsung masuk ke bagian yang penting, yang paling penting dari kalau proses kalian memilih iPhone ya, yaitu adalah spek atau mesinnya, atau banyak orang bilang dalemannya dari kedua iPhone ini. Karena saya memegang iPhone XR lagi-lagi, dan saya akan membahas iPhone XR lebih dulu, jadi seluruh video ini akan
membahas iPhone XR lebih dulu, kemudian iPhone X, oke? iPhone XR ini menggunakan prosesor Apple Bionic A12 7 nanometer dengan RAM 3 GB. Tersedia 3 pilihan storage, 64 GB, 128 GB, dan 256 GB. Dan storage-nya ini sudah menggunakan NVMe yang membuat proses bootingnya tuh cepet gitu ya. Jadi enak kalau kalian matiin terus kalian nyalain, itu bootingnya cepet, nggak butuh lama-lama. Oke. Dan ada beberapa sensor di iPhone XR ini: Face ID, accelerometer, gyro, proximity, kompas, dan barometer ya, sensor-sensor standar yang ada pada handphone iPhone ya. Kemudian kita pindah ke iPhone X. iPhone X ini menggunakan prosesor A11 Bionic, di mana 1 tahun dirilis sebelum A12 Bionic. Jadi A12 Bionic itu dirilis pada bulan September tahun 2018, sedangkan A11 Bionic dirilis pada September 2017 ya. Itu sama dengan umur iPhone-nya. Dan RAM-nya juga, RAM dari iPhone X ini juga sama, 3 GB. Jadi kalian tidak perlu risau soal RAM, apalagi di iPhone itu kita tidak terlalu berpatokan pada size RAM-nya karena optimisasi dari softwarenya yaitu iOS yang membuat kita tidak memerlukan begitu banyak RAM, tidak seperti di Android. Oke. Terdapat 2 pilihan storage di iPhone X ini, ada 64 GB serta 256 GB. Sama-sama menggunakan NVMe, jadi don't worry about the speed ya. Sama-sama speednya sama, dan sensornya juga sama, Face ID, accelerometer, gyro, proximity, kompas, dan barometer ya. Oke, mesinnya sudah kita bahas kali ini. Jelas iPhone XR menang di sisi mesinnya karena dia sudah menggunakan prosesor yang lebih baru daripada iPhone X ini. Kemudian kita akan ngomongin tentang kamera. Ya, kamera ini juga salah satu yang penting, tapi tidak sepenting prosesor ya. Kamera ini sepertinya sudah menjadi rahasia umum bahwa kamera iPhone itu hasilnya nggak pernah mengecewakan ya. Kita akan mulai dari iPhone XR lagi untuk pembahasannya. iPhone XR ini menggunakan single kamera. Sudah kalian lihat tadi ya, single kamera nih, hanya satu, 12 megapiksel dengan optical image stabilization. Dan single kameranya ini dapat merekam hingga 4K 60 fps serta slow mo di 1080p 240 fps, dan sudah dilengkapi HDR juga. Front single kamera dengan resolusi 7 megapiksel dan dengan true depth sensor yang dimana itu buat sensor Face ID-nya ya. Dan kamera depannya dapat merekam video hingga 1080p 60 fps dan sudah dilengkapi HDR. iPhone X, kita akan pindah ke iPhone X ya. Sepertinya iPhone XR harus mengalah dulu untuk soal kamera karena iPhone X memiliki 2 kamera. Sama-sama beresolusi 12 megapiksel, 2 fungsi ya, yang kamera pertama untuk wide dan kamera kedua untuk telefoto hingga 2 kali zoom. Dapat merekam video hingga 4K 60 fps dan slow mo 1080p 240 fps dan juga sudah dilengkapi HDR ya. Front single kamera yang sama 7 megapiksel dengan true depth sensor dapat merekam video hingga 1080p 30 fps saja pada kamera depannya untuk di iPhone X. Kamera sudah saya jelaskan dan jelas iPhone XR kalah pada sektor kamera belakangnya karena dia hanya punya satu. Walaupun satu kameranya, sebenarnya hasilnya juga nggak jauh beda karena iPhone XR ini juga memiliki mode portrait yang tersedia di iPhone X. Tapi ya tentu di XR ini mode portraitnya menggunakan basis software bukan basis hardware seperti di iPhone X. Oke. Langsung saja kita pindah ke komponen selanjutnya yaitu baterai. Nah, ini ada komponen yang penting juga, nggak kalah pentingnya sama kamera ya. Karena kalau nggak ada baterai ya handphonenya nggak bisa nyala. Dan kalau baterainya boros ya buat apa kita beli handphone ya kan? Dari dulu memang iPhone itu terkenal sama kapasitas baterainya yang kecil tapi bisa dibilang awet ya. Nggak bisa dibilang boros juga, nggak bisa dibilang terlalu awet juga ya. Jadi saya akan membahas seperti biasa dari iPhone XR.
Dari iPhone XR, spek dari baterainya adalah Li-ion 2942 mAh, dilengkapi dengan fast charging 15 watt dari 0 ke 50% hanya membutuhkan waktu 30 menit, dan itu apabila kondisi baterai kalian masih dari baru ya. Untuk ketahanan baterai dengan penggunaan multimedia bisa mencapai 16 jam menurut GSM Arena. Pengetesan baterai ini tentu dilakukan dengan kondisi handphone yang masih baru. Apabila kalian membeli handphone dengan kondisi second, maka pengetesan ini bisa berbeda. Kenapa iPhone XR bisa mencapai waktu yang sangat fantastis untuk sebuah iPhone, yaitu 16 jam? Ya, karena layar depannya menggunakan IPS ya. Itu akan lebih irit daripada menggunakan layar Super Retina OLED. Kita akan pindah ke iPhone X. iPhone X memiliki baterai berkapasitas 2716 mAh, Li-ion juga, dilengkapi fast charging 15 watt dan waktu chargingnya juga sama. Untuk ketahanan baterainya dengan penggunaan multimedia juga bisa mencapai 12 jam. Nah, ini adalah kemenangan telak bagi iPhone XR. iPhone XR bisa tahan baterainya lama dan dengan performa yang lebih tinggi. Nah, dari 3 komponen atau 4 komponen itu yang sudah kita bandingkan, kita bisa mengambil kesimpulan nih bahwa pengguna iPhone XR atau kalian yang akan membeli iPhone dari kedua iPhone ini, iPhone XR dan iPhone X, saya bisa menyimpulkan bahwa iPhone XR itu cocok bagi pengguna yang mengincar performa mesin dan performa baterai yang tahan lama, tetapi sedikit mengesampingkan desain dan kamera ya, walaupun desainnya bisa dibilang cakep ya, karena seperti biasa desain Apple itu selalu memukau ya dan mewah. Tapi ya itu perbedaan dari desain iPhone XR dan iPhone X adalah terutama di bagian frame-nya. Di iPhone XR itu masih pakai aluminium, jadi dia gestur atau terlihatnya seperti matte ya. Kalau di iPhone X itu glossy, makanya itu kebanyakan yang pada suka desain itu pilih iPhone X ya. Sedangkan yang pilih iPhone X, seperti yang saya jelaskan tadi, pada milih desain dan performa kamera, tapi sedikit mengesampingkan tentang performa mesin dan baterainya. Oke. Dan bagi kalian yang masih terlepas dari itu semua, kedua iPhone ini masih sangat worth it untuk dibeli di tahun 2021, karena mengingat update iOS-nya yang diberikan oleh Apple itu bisa sampai 5 tahun dari awal rilis. Maka dari itu, jika perhitungannya untuk iPhone X minimal sampai 2 tahun ke depan, sedangkan untuk iPhone XR minimal sampai 3 tahun ke depan. Jadi ini masih worth it untuk kalian beli untuk jangka panjangnya gitu ya. Untuk iPhone X hanya tersedia unit second, tidak ada unit baru lagi. Tapi dengan iPhone XR dia ada unit second dan unit barunya. Unit second iPhone XR itu start from 5,5 juta sampai 6,5 juta, sedangkan iPhone X start from 4,7an atau 4,5 sampai 5,5 juta gitu ya. Tergantung kondisi dan memorinya, kapasitas memorinya. Oke, itu aja saran aja bagi kalian yang mau beli iPhone secara second. Hati-hati dalam memilih dan teliti dalam mengecek. Jangan sampai kalian menyesal kalau kalian mengeceknya nggak teliti gitu ya. Jadi gimana? Mau pilih iPhone X atau XR? Yang jelas dua-duanya itu masih bagus dan masih worth it untuk dipakai di tahun 2021 jelas. Segitu saja dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan jangan lupa follow Instagram saya di @enrionugraha. Rio pamit, good.